Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Aulia Aminarti dengan NIM 250306086 dari PTMB. Hari ini saya akan menjelaskan manajemen dari peternakan kambing Bapak Irwansyah di Desa Nagori Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, mulai dari manajemen kesehatan ternak, pakan dan produksi hingga keuangan dan pemasaran berdasarkan konsep planning, organizing, actuating, and controlling. Pertama, kita masuk ke manajemen kesehatan ternak dimulai dari planning. Hal pertama yang Bapak Irwansyah lakukan adalah menyusun perencanaan kesehatan ternak secara menyeluruh. Bapak Irwansyah menetapkan jadwal pengecekan rutin setiap 1 minggu sekali, serta menghitung kebutuhan obat-obatan dan vitamin untuk keseluruhan ternak. Bapak Irwansyah juga merancang standar kebersihan kandang, mulai dari lantai, sistem pembuangan, hingga sirkulasi udara. Selain itu, Bapak Irwansyah juga menyiapkan protokol pencegahan penyakit untuk memastikan penyakit dari luar tidak mudah masuk ke area kandang, termasuk penggunaan disinfektan. Selanjutnya kita memasuki organizing. Seluruh pengaturan kesehatan ternak dikoordinasikan oleh Bapak Irwansyah sendiri, yang memeriksa kambing setiap hari tanpa tenaga kerja atau sistem shift. Tidak ada jadwal kerja maupun pelaporan kesehatan, dan pembelian obat atau suplemen juga menjadi wewenang beliau. Karena kandang berada dekat rumah, pengawasan tetap mudah dilakukan meskipun pada hari libur. Selanjutnya kita memasuki actuating. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan kambing dilakukan setiap pagi. Bapak Irwansyah memastikan apakah kambing makan dengan baik, apakah ada gejala sakit, atau ada perubahan perilaku. Kebersihan kandang dijaga secara berkala melalui penyapuan dan penyemprotan disinfektan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Pemberian vitamin dilakukan sesuai jadwal agar daya tahan tubuh kambing tetap optimal, terutama pada musim hujan atau saat perubahan cuaca. Selanjutnya controlling. Dalam tahap pengawasan, Bapak Irwansyah memastikan pola makan kambing tetap normal dan segera memeriksa jika ada yang kehilangan nafsu makan. Kebersihan kandang juga dicek setiap hari, termasuk lantai, tempat pakan, dan penyemprotan disinfektan. Yang kedua, kita memasuki manajemen pakan dan produksi yang dimulai dari planning. Bapak Irwansyah menyediakan 1 drum pakan setiap harinya. Pemilihan pakan berfokus pada kandungan protein dan serat yang tinggi, serta jenis pakan yang diberikan sama untuk semua umur dan jenis kambing. Saat harga pakan naik, Bapak Irwansyah mencari alternatif yang lebih murah, namun memiliki kualitas dan kandungan nutrisi yang hampir sama. Saat ini, Bapak Irwansyah juga sudah menggunakan pakan fermentasi, dan ada rencana ke depan untuk memperluas kebun hijauan agar pasokan pakan lebih stabil. Untuk perbesaran, waktu idealnya sekitar 4 bulan, dan pakan yang diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Perencanaan produksi disusun oleh Bapak Irwansyah sendiri, dan meskipun sudah ada rencana evaluasi mutu pakan setiap bulan, pelaksanaannya masih belum berjalan konsisten. Selanjutnya organizing. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi dan sore, sementara air minum selalu tersedia di kandang. Bapak Irwansyah bertanggung jawab mengontrol kualitas pakan, memeriksa ketersediaan air, serta mengatur jadwal pemerahan yang dilakukan pagi dan sore. Bapak Irwansyah belum ada daftar tugas harian, pembagian tugas pejantan indukan, maupun sistem shift. Jika terjadi kondisi mendesak seperti kelahiran, bantuan biasanya datang dari warga sekitar agar kegiatan tetap berjalan lancar. Selanjutnya actuating. Setiap hari petugas memberikan pakan sesuai ransum yang telah ditentukan. Air minum disediakan sepanjang waktu di kandang, dan jika ada kambing yang bunting, Bapak Irwansyah memberikan perlakuan khusus agar proses kelahiran berjalan baik. Lalu selanjutnya ada controlling. Bapak Irwansyah memeriksa sisa pakan dan memastikan tidak ada yang berjamur. Tempat pakan selalu dicuci agar bersih, dan kecocokan pakan dinilai dari apakah kambing mau memakannya atau tidak. Saat kambing stres, pakan hijauan yang diberikan, dan jika ada hasil produksi yang menurun, langkah korektifnya adalah memperbaiki kualitas pakan. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran dan keuangan yang dimulai dari planning. Nah, jadi target utama
utama pemasarannya adalah konsumen sekitar dengan rencana memperluas pasar keluar daerah, memasuki gerai UMKM, dan bekerja sama dengan rumah makan atau restoran. Nah, pada saat hari raya, target penjualan sekitar 100 ekor kambing dengan distribusi melalui agen dan promosi di Facebook. Pengelolaan keuangan menggunakan RAB atau rancangan anggaran biaya untuk modal awal. Pengeluaran bulanan disesuaikan dengan jumlah pakan dan ada dana darurat serta target keuntungan bersih sekitar 150 juta per tahun. Dan strategi meningkatkan keuntungan termasuk meningkatkan produksi susu. Selanjutnya kita masuk ke organizing. Jadi Bapak Irwansyah bertanggung jawab penuh atas pemasaran dan keuangan, termasuk penentuan harga, diskon, dan pengelolaan penjualan. Kegiatan pemasaran dilakukan perorangan dengan SOP sederhana, yaitu transaksi selesai sebelum jam 5 sore. Tarif transportasi disepakati dengan pembeli dan bukti transaksi disimpan melalui transfer bank. Saat ini belum ada sistem pembukuan manual atau digital. Lanjut kita memasuki egg waiting. Nah, kualitas kambing ditunjukkan lewat kondisi fisik yang sehat dan gemuk. Kepuasan pembeli dijaga dengan jangka waktu transaksi yang jelas. Tips untuk pelanggan tetap dan promosi melalui marketplace maupun mulut ke mulut. Harga ditetapkan di awal. Nah, pembeli yang menawar terlalu murah atau menunda pembayaran diberi aturan dan tenggat waktu agar transaksi tetap lancar. Terakhir kita masuk ke controlling. Pengawasan pemasaran dan keuangan dilakukan oleh Bapak Irwansyah sendiri, mulai dari mengecek stok kambing siap jual hingga memastikan pembeli menerima bukti transaksi. Pengeluaran dikontrol dengan tidak membeli pakan yang terlalu mahal. Keberhasilan pemasaran dilihat dari kambing yang terjual habis dan pemasukan dari pembeli baru. Jika penjualan menurun, kualitas kambing ditingkatkan kembali. Semua kesalahan perhitungan juga menjadi tanggung jawab Bapak Irwansyah sendiri. Sekarang kita memasuki poin kekurangan dari peternakan Bapak Irwansyah. Jadi peternakan Bapak Irwansyah itu masih memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak adanya pencatatan kesehatan dan keuangan yang teratur, tidak ada laporan bobot atau evaluasi mutu pakan, serta pemasaran yang masih sederhana dan dilakukan perorangan. Semua tugas ditangani oleh satu orang tanpa pembagian shift kerja atau SOP yang lengkap, sehingga pengelolaan menjadi kurang optimal dan beresiko terjadi kelalaian. Nah, solusinya dari saya adalah mulai membuat pencatatan sederhana untuk kesehatan, pakan, dan keuangan, menyusun SOP yang lebih lengkap, melakukan evaluasi bobot dan mutu pakan, memperluas promosi di media sosial, serta melibatkan tenaga tambahan agar pekerjaan tidak tertumpu pada satu orang. Langkah-langkah ini akan membuat pengelolaan peternakan lebih teratur dan efektif. Sebagai kesimpulan, pengelolaan peternakan akan dilakukan dengan baik jika perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara teratur dan terstruktur. Dengan memperbaiki manajemen kesehatan ternak, pakan, produksi, pemasaran, serta keuangan, peternakan Bapak Irwansyah memiliki peluang besar untuk berkembang lebih profesional dan berkelanjutan. Semoga evaluasi dan solusi ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas usaha ke depannya. Terima kasih.